Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya? Wih, kurang semangat gitu ya. Bentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi ke channel gua Puja Rosandi. Channelnya para driver ojol, khususnya Gojek. Gimana kabar kalian semua? Semoga kalian semua dan kita semua dan gua juga dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan selalu dilimpahkan rezeki-rezeki yang melimpah dimanapun itu, kapanpun itu, terutama buat orang yang kerja keras, konsisten, keluar pagi, pulang malam, pulang pagi. Berikan selalu kesehatan pada kita semua ya, karena kesehatan itu rezeki nomor satu. Dan pekerja keras, karena laki-laki itu memang harus kerja keras, dan laki-laki juga harus bekerja, karena harga diri laki-laki itu adalah bekerja keras. Jadi kalau tidak bekerja, mau santai-santai aja, berarti itu laki-laki tidak mempunyai harga dirinya. Jadi di sini gua sesuai judul dan sesuai tema video gua terus ya. Jadi gua membuat video itu sesuai sama judul terus. Jadi berusaha keras gimana caranya kita itu sama-sama bisa sama-sama gacor gitu kan. Sebelum itu gua cerita sedikit ya, gua banyak terima kasih sekali buat, nggak nyangka banget ya, gua upload video pertama kali itu kurang lebih sebulan yang lalu, dan sekarang udah 209 subscriber. Terima kasih banyak buat kalian sudah mau percaya sama gua, sudah mau nontonin video gua. Dan kemarin gua baru upload video satu hari udah tembus 1000 viewer, dan alhamdulillahirobbilalamin ya. Dan semoga kalian semua tetap bukan cuma menonton saja, jadi menjalankan tips-tips yang dari gua dan saran-saran dari gua, karena itu sendiri adalah cara gua sendiri bisa mendapatkan 15-20 orderan. Nah, itu yang gua lakuin ketika gua gagu, gua anyep, dan mempertahankan kegacoran itu ya. Banyak di luar sana, masih banyak driver yang lebih gacor daripada gua. Jadi gua di sini bukan merasa paling gacor, cuman gua merasakan sudah alhamdulillah dengan hasil segitu gua udah lebih banyak ya, merasa lebih itu guys gitu. Jadi gua pengen gimana caranya kalian semua itu bisa, bahkan bisa lebih daripada gua gitu. Jadi gua pertama kali mau berencana buat video di YouTube dan nge-share di YouTube itu, gue cerita sedikit ya. Jadi gue sering dapat orderan tuh kan di resto-resto. Jadi gue sambil nunggu orderan, sambil nunggu antrian gue. Jadi gue duduk sama-sama driver-driver lain. Dan ketika driver lain tuh nanya sama gue, "Bang, udah berapa orderan yang dulu dapat hari ini?" Dan gue jawab, "Alhamdulillah bang, wah udah 10 nih, jam segini." Umpamanya gue jawab itu jam 11 atau jam 10 ya. "Wow, gacor amat bang, itu gimana caranya, gimana?" Dan gue jelasinlah sedikit demi sedikit gitu kan. Jadi gue saranin mereka suruh keluar lebih pagi lagi. Ada yang jam 8, gue saranin lebih pagi lagi gitu kan. Cuman memang gak langsung gak jadi gacornya, memang cuman langsung bertahap gitu kan. Jadi gue di sini tiap hari tuh ada aja yang nanya gitu kan. Jadi gue kepikiran nih, nggak mungkin kan gue jawabin pertanyaan mereka satu-satu, tiap driver nanya kan. Jadi gue kepikiran memanfaatkan sosial media ini buat nge-share ilmu-ilmu gua gitu, saring bersama gitu kan. Jadi yang kalian juga berbeda pendapat dengan gua bisa diselesaikan di kolom komentar, ditulis apa pendapat kalian yang baik-baik, dan ditulis juga saran-saran dari kalian apa. Jadi seperti itu. Jadi niat gua buat video itu supaya kalian semua tuh bisa lebih menghasilkan daripada gua, kok bisa lebih tinggi lagi penghasilannya, biar kita bisa sama-sama minimalnya 200.000 per hari kan. Jadi sebulan tuh kita bisa menghasilkan 6 juta gitu kan. Itu kalau yang full time gitu ya, nggak ada liburnya. Nah, gue pribadi di sini ada libur seminggu, memang kadang sekali, cuman kadang-kadang juga sebulan cuma 2 kali. Nggak tentu sih, yang pasti gue kalau gue merasa kurang kuat ya mungkin gue di situ istirahat ya, nggak mau memaksakan diri. Dan jadi gue buat video ini tuh untuk supaya kita sharing sama-sama dan berbagi ilmu sama-sama. Jadi jangan pelit ilmu ya. Dan gue juga terima kasih buat yang mau komentar, yang mau ngasih saran gue. Udah banyak banget masalah fasilitas suara gue ini ya, video gue ini. Jadi banyak banget yang nyaranin, "Bang, suaranya gedein lagi dong, bang, itu volumenya tingkatin lagi dong bang, itu gue kurang denger bang, ini bang kecil banget suara lu gini." Makasih banget, itu masukannya sangat-sangat gue terima. Karena harap maklum juga ya, karena gue di sini ngevlognya juga pakai kamera HP buat ngebeat sendiri ya, HP buat ngojek itu, buat ngevideo itu. Jadi gue belum bisa, kemarin belum kebeli mic gitu ya. Jadi sekarang coba gue usahain
gua edit lagi suaranya biar gede lagi, dan gua juga lagi pesen mic dan semoga cepet datangnya ya. Oke, lanjut aja. Gimana kalian semua udah pakai aplikasi Gojek yang terbaru nggak? Sekarang kan udah banyak juga kawan-kawan gue udah kebagian, karena pertama-tama launching Gojek itu cuman 5.000 driver pertama yang dicoba aplikasi itu namanya Go Partner. Jadi kita nggak pakai aplikasi lama lagi ya Gojek. Jadi berhenti di 4.23 aplikasi Gojeknya. Kemungkinan itu 17 Agustus baru semua driver merasakan make Go Partner. Jadi aplikasi Go Partner ini gue jelaskan sedikit. Memang gue pribadi sendiri di sini ada kawan-kawan gue sebagian yang udah bisa memakai aplikasi tersebut, ada yang belum bisa juga ya. Jadi aplikasi tersebut itu sama aja seperti aplikasi kita sebelumnya ini, cuman ada beberapa hal yang beda. Nah, yang beda ini pertama di sini aplikasi biasanya kan dulu kan kita Gokar sama Goret itu beda ya, beda aplikasi. Sekarang itu dijadikan satu dalam Go Partner tersebut. Dan untuk tampilan juga sama seperti aplikasi kita pada umumnya, Gojek yang kemarin itu sama, dan juga cara penerimaan orderannya sama. Cuman di sini mungkin kalau biasanya aplikasi keluar baru tuh banyak hoax ya, katanya yang download pertama itu dapat gacor lah, yang download juga gagu apa gimana. Pokoknya jangan percaya hoax yang nggak ada sumbernya ya. Jadi masalah gacor atau gagu itu tergantung kinerja kita masing-masing gitu. Jadi kalau toh kalian memang download aplikasi itu gagu, ya bukan salah dari sistem aplikasi tersebut. Toh banyak juga udah contohnya memang kalau memang gagu ya memang gagu, udah pakai aplikasi itu kan, yang gacor ya tetap gacor aja. Jadi gimana caranya jangan kena hoax yang nggak penting itu, karena kalau kita percaya akan adanya hoax tersebut, kita juga bisa berat beban pikiran kita mikirin kesana kesini. Pokoknya fokus aja tuh terapi akun kalian, fokus juga mempertahankan kegacoran kalian itu. Jadi jangan mau kalian direbut dengan driver-driver lain dalam hal kegacoran ya. Jadi jangan kasih kesempatan driver lain itu buat lebih gacor daripada kalian dengan cara yang sportif gitu kan. Dengan cara apa? Dengan cara pagi-pagian keluar, siapa yang lebih pagi dia yang lebih mantep lagi ngebitnya gitu. Nah, di sini gue bakal ngejelasin sesuai judul video gue. Akan ngejelasin sesuai judul video gue 3 ciri-ciri akun kalian bakal jadi gagu dan 3 ciri-ciri akun kalian bakal jadi gacor. Nah, di sini gue sering bener di video-video gue bahas masalah gagu dan gacor ya, karena kita sebagai driver tuh memang 2 hal itu yang kita alamin. Jadi siapa sih yang nggak mau gacor, siapa sih yang mau kegagu gitu kan, pasti nggak ada. Kita semua pengen berpenghasilan yang lebih, bahkan lebih daripada hari sebelumnya gitu kan. Kita pengen meningkat tiap saatnya. Jadi sini gue kasih ciri-ciri dan tips-tipsnya menurut pribadi gue sendiri yang pernah ngalaminnya. Jadi pertama, ciri-ciri akun kalian bakal jadi gagu itu apa aja sih? Mungkin udah banyak banget kalian, cuman ini pribadi dari gua sendiri ya. Pertama, ciri-ciri akun kalian kalau udah gacor, terus ciri-ciri mau gagunya seperti apa. Jadi gacor itu nggak bakal konsisten terus ya. Jadi tergantung usaha kita. Yang tadi gacor juga bisa tiba-tiba seminggu lagi bisa down parah, tergantung kinerja kita. Makanya gua ajarin di sini selalu konsisten terus dalam hal apapun, dalam hal ngojek ini ya. Waktunya, penerimaan order, kelilingnya, terus cari-cari spot-spot ramai, tetap konsisten terus supaya nggak diserang lagi kegaguan gitu. Jadi di sini kalau yang pertama ya, akun kalian gacor, tahap-tahap mau kegagu itu pertama kalian mengalami delay yang cukup lama. Contohnya biasanya kalian pagi keluar itu udah dapat penglaris atau udah dapat 2 orderan, dan ini mengalami delay sampai 3 sampai 4 jam. Nah, itu kalian harus waspada. Yang harus kalian lakukan adalah keluar dari zona nyaman kalian. Biasanya kalau udah 1 jam 2 jam delay itu biasanya kalian nggak mau berpindah tempat juga, cuman dari A ke B, nggak mau A B C D gitu kan. Jadi nggak mau pindah-pindah karena mungkin pikiran irit bensin dan lain-lain. Jangan sampai pikiran irit bensin cuman setengah liter, kalian bakal mengalami kerugian selama berbulan-bulan, yaitu gagu ya. Jadi jangan menghindari kerugian kecil untuk keuntungan yang lebih besar. Nah, itu pikirin lagi untuk kalian, karena di sini kan kita memang tukang ojek, jadi memang modal bensin itu diperlukan gitu kan. Jadi delay yang terlalu lama, yang biasanya kita tidak pernah lama. Jadi cepat-cepat keluar dari zona nyaman tersebut untuk mencari spot-spot yang lebih ramai lagi. Yang kedua, punya orderan dengan beda-beda layanan jenis gitu kan. Contohnya kita di sini
biasanya bawa GoRed atau bawa GoFood aja. Jadi akun kita ini sudah terbiasa membawa GoFood terus menerus tiap harinya. Dan di sini terjadi mix orderan. Jadi di sini terjadi contohnya kalian mendapatkan gosen gitu kan, mendapatkan gosen, mendapatkan lagi GoShop atau mendapatkan GoRed yang nggak sering GoRed gitu kan. Nah itu kalian harus waspada. Harus waspadanya bukan berarti kalian itu pindah tempat ke area yang ramai GoFoodnya atau ramai apanya ya. Jadi memang bener-bener kalian tuh harus, mungkin kalian tuh sudah open di story gitu kan, udah kebanyakan di story di area tersebut, jadi mengalami delay lama dan mix orderan. Hati-hati kalau kalian sudah merasakan mix orderan 1-4 gitu kan. Gue juga pernah merasainnya dan gue cepet-cepet mengambil tindakan, karena gue lebih baik kerja capek di hari itu demi mendapatkan orderan daripada gue males-malesan di hari itu dan gue bakal mengalami kegaguan ke depannya, dan gue bakal rugi besar kalau ketika kita mengalami kegaguan. Terus sendiri kan, kalau gagu yang rokok rugi rokok, yang namanya kita pasti makan dijalankan rugi makan, rugi bensin, rugi waktu. Kita cuma dapatkan 1-3 orderan doang, cukup apa gitu kan. Ya memang harus bersyukur, cuman kan kita harus ke depannya mikir 30.000 tuh di jalanan sehari semalam cukup apa sih, belum lagi kita mau bawa pulang uang ke rumah kan. Jadi pokoknya jangan sampai kita itu hal kecil membuat kita rugi berkepanjangan. Dan yang ketiga, ya kalian yang biasanya trip pendek ya, namanya kita biasa dapat orderan itu GoFood atau GoRed, jadi trip pendek terus kan. Tiba-tiba akun kalian yang trip pendek itu nggak nyangkut ke kalian, padahal di situ banyak banget orderan, tapi nyangkutnya ke sebelah kalian yang biasanya akunnya gagu. Nah di situ ciri-ciri banget. Ciri-ciri mau ke arah anyep gagu gitu ya. Jadi gue juga pernah ngalamin dengan temen gue, sama-sama ngalamin. Jadi apa sih tindakan yang diambil ketika orderan tuh masuknya yang trip jauh-jauh semua, sedangkan kita jarang gitu masuk trip jauh gitu kan, atau sebaliknya. Jadi yang pertama, kalian jangan sampai cancel orderan tersebut karena males dengan jaraknya atau karena murah dengan argonya. Biasanya karena nggak sesuai argonya, padahal Gojek itu udah menghitung banget sesuai dengan peraturan mereka dari awal. Jadi ongkos itu jangan pernah takut kita ngeliat mapnya jauh, tiba-tiba ongkosnya cuma 40.000 atau 30.000. Pokoknya jalanin aja, percayain aja bahwa kita tuh nggak bakal rugi deh. Karena Gojek itu udah punya peraturan sendiri ya, walaupun itu umpamanya Tokped atau Shopee atau Bukalapak atau aplikasi help yang lagi viral-viral ini ya. Jadi jangan pernah takut akan murahnya argo. Pokoknya sesuai dah pokoknya dengan jarak tempuh kalian. Apalagi kalian driver kan pasti tahu jalan-jalan, potong-potongan jalan-jalan pintasnya menuju mana gitu kan. Tapi tetap hati-hati, jangan melawan arus. Pokoknya hati-hati, jangan melawan arus kalau bisa, jangan juga melanggar rambu-rambu. Pokoknya tetap hati-hati, tetap safety dalam berkendara. Jangan gara-gara uang 9.600 kalian terjadi yang hal tidak diinginkan. Jadi tetap hati-hati aja. Jadi tetap ambil orderan jauh tersebut, karena kalau sampai kalian cancel satu kali saja, itu adalah jebakan Batman dari Gojek sendiri. Kenapa gue bilang jebakan Batman? Karena ketika kalian cancel jarak jauh tersebut, bisa jadi dibilang kalian tuh bisa lagi diuji waktu gue kemarin tuh ya. Jadi contohnya kawan gue dan gue memang lagi sama-sama gacor dan sama-sama harus juga dikasih trek jauh. Dan kawan gue sendiri ini dia meng-cancel karena biasa trik pendek, dia cancel trik jauh. Dan gue sendiri tetap ambil trik jauh tersebut walaupun jauh banget gitu kan bagi gue, sampai waktu itu sampai 69 kilo kalau di map. Gue tetap ambil. Dan alhamdulillah gue tetap bertahan gacornya. Mungkin hari itu nggak segacor yang kemarin ya. Paling cuma 10-12 trip, yang biasanya gue 15 trip atau 17 trip dan 20 gitu kan. Karena orderan jauh tersebut jadi gue kemakan waktu yang banyak gitu. Tapi kawan gue karena meng-cancel tadi ada penurunan order dia. Jadi ada penurunan order, jadi di minggu kedepannya dia nggak segacor seperti kemarin gara-gara hal sepele tadi. Jadi itu aja yang ciri-ciri gagu, ciri-ciri akun kalian akan mengalami kegaguan. Jadi lakukan hal yang gue lakuin tersebut supaya kalian bisa mempertahankan akun kalian itu jangan sampai jatuh ke bawah lagi. Karena kalau udah jatuh ke bawah akun kalian pasti kalian susah banget. Gue juga ngerasain susah banget kalau lagi berada di bawah. Dan selanjutnya, ini ciri-ciri akun kalian, 3 hal yang menuju kegacoran. Jadi gue ngasih tahu ini supaya kalian tetap semangat walaupun lagi gagu gimana pun. Kalian harus tahu ciri-cirinya perkembangan akun kalian itu seperti apa. Jika tidak ada perkembangan,
ubah pola kalian kerjanya, lebih mantap lagi, lebih dibagusin lagi dengan entah itu jam kerjanya atau entah itu penerimaan ordernya, lebih dibagusin lagi supaya kedepannya bisa maju ya. Jadi apa yang pertama orderan kalian mulai konsisten dalam satu bidang gitu kan. Kalau di Gojek ini kan kalau rata-rata kalau masuknya goret-goret aja kan. Nah biasanya akun kalian itu masuknya Gosop atau Gosen gitu kan. Jadi ini udah mulai masuk fokus aja, apa itu ke Goret atau itu ke GoFood, mulai itu aja tuh. Nah itu udah mulai bagus tuh, tandanya akun kalian dan kerja keras kalian itu sudah sedikit membuahkan hasil. Jadi tinggal kalian itu gimana caranya mempertahankan bahkan menggapai lagi yang lebih lagi. Jadi yang pertama tadi mulai konsisten penerimaan ordernya ya. Yang kedua mulai gacor itu ketika kalian yang biasanya delaynya lama, terus tiba-tiba kalian tuh dikasih orderan cuman tripnya panjang-panjang di atas 30.000 mungkin kan, paling kecil bener tuh 25.000 umpamanya kan. Nah itu mungkin di saat seperti ini banyak orang yang mencari argo panjang ya, karena duitnya terlihat gitu kan, nggak kecil gitu kan. Cuman kalau di saat ntar skema sudah kembali lagi, mungkin trip pendek itu yang dicari bagi pengejar bonus ya. Jadi itu ciri-cirinya kalau kalian sudah dikasih long trip, jadi terima terus, jangan di cancel. Kalau bisa main di tempat yang titik antarnya, dari jemput ke antar, kalian main di titik antar tersebut. Jadi gimana caranya kalian selesaikan dengan semaksimal mungkin, jangan sampai mengecewakan customer. Kalau bisa anjurkan customer memberi bintang 5 dengan cara yang baik-baik gitu ya. Kita juga harus menyelesaikannya dengan cara yang baik. Dan yang ketiga, pasti kalian udah tahu semua ciri-ciri mau gacor. Nggak ada lagi namanya delay. Nah delay di saat ini yang harus kalian hindari itu ketika kalian sudah sejam 2 orderan atau bahkan 3 orderan, yang kalian hindari itu adalah off yang terlalu sering. Jadi usahakan on terus gitu kan, kecuali dalam kalau kita lagi makan dan sholat, dan gua anjurkan buat sholat tepat waktu ya, karena kan kita ngojek ini nggak ada tekanan dari manapun, jadi kita bisa melaksanakan kewajiban kita untuk berhenti sebentar mampir di masjid gitu kan, buat istirahat juga, buat makan. Jangan biasakan off terlalu sering, jadi hal-hal yang terpenting aja buat kita off. Jadi kalau kalian sudah merasakan tidak ada delay lagi, itulah yang harus dilakukan. Jangan banyakkan off, jangan terlalu banyak istirahat atau nongkrong cari tempat yang ramai supaya jadi enteng akunnya ke depannya gitu. Dan itu aja saran dari gua pribadi. Semoga saran gua bermanfaat bagi kalian semua. Semoga kalian semua nambah gacor ke depannya. Semoga kalian semua dapat penghasilan yang lebih layak lagi daripada sebelumnya. Dan ketika kalian sudah gacor, disitulah saatnya mempertahankannya, karena mempertahankan itu lebih susah daripada menggapai. Jadi mempertahankan memang bener-bener lebih susah loh daripada kita lagi menggapai prosesnya gitu kan. Memang proses juga susah, cuman lebih susah lagi mempertahankan. Apalagi dengan saingan yang begitu banyak driver sekarang yang udah mulai pintar, yang udah mulai konsisten ngebeatnya, udah mulai lebih pagi lagi, bahkan ada yang sebelum subuh sudah ngebeat ya. Nah itu calon-calon lawan berat kita itu di lapangan gitu kan. Jadi segitu aja video dari gue, dan semua bisa menjalankannya dan semoga bermanfaat bagi kalian semua. Jadi jangan sungkan-sungkan kalau berbeda pendapat daripada gue, tulis di kolom komentar supaya ada ilmu-ilmu yang lainnya gue dapetin dan kawan-kawan lainnya. Dan jangan segan-segan untuk bertanya apapun itu, dan insya Allah kalau gue tidak sibuk pasti gue jawab semua pertanyaan kalian ya. Yang penting seputar Gojek ini ya pertanyaannya. Jadi itu aja video dari gua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.